Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kamu semua yang selalu mager di tempat sepi sendiri tanpa kopi. Bertemu kembali dengan The Channel Anak Bangsa yang selalu memberi informasi dan wawasan seputar dunia Islam. Kami akan selalu memberikan beragam informasi seputar dunia Islam. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Anak Bangsa biar makin berkembang dan semangat memberi wawasan seputar dunia Islam. Oke. Pengaruh India-Persia. Pengaruh India di Asia Tenggara menurut perkiraan Whitley sedikitnya sudah diketahui sejak abad ketiga SM, dengan bukti-bukti ditemukannya sastra berbahasa Sanskerta dan berbahasa Tamil di wilayah tersebut. Dimulainya kalender Nusantara yang menggunakan kalender Saka tahun 78 Masehi. Menunjuk pada fakta tentang terjadinya hubungan antara penduduk Nusantara dengan penduduk India, jauh sebelum penggunaan kalender itu ditetapkan. O.W. Walters dalam Early Indonesian Commerce, A Study of the Origins of Srivijaya menegaskan bahwa usaha perdagangan India ke Asia Tenggara yang didukung juga dengan pelayaran oleh etnik-etnik penutur bahasa Austronesia ke India, dan kemudian ke Madagaskar, tampaknya telah dimulai sejak beberapa abad pertama Masehi dengan dikuasainya cara pelayaran mengikuti angin muson untuk menyeberangi Teluk Bengala. Menurut J.I. Miller dalam The Spice Trade of the Roman Empire, menjelang tahun 70 Masehi, cengkeh asal Maluku sudah diperdagangkan sampai ke Roma. Fakta tentang perdagangan cengkeh Maluku yang sampai ke Roma itu, dapat ditafsirkan bahwa cengkeh-cengkeh telah diangkut oleh pelaut-pelaut Nusantara ke India. Dari India cengkeh-cengkeh itu diangkut oleh pelaut-pelaut Arab ke Laut Merah hingga sampai ke tangan pedagang-pedagang Roma. Di Iskandaria, sangat mungkin cengkeh-cengkeh itu diangkut sendiri oleh pelaut-pelaut Nusantara sampai ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Kemudian, cengkeh-cengkeh itu diangkut pedagang-pedagang Arab ke Iskandaria. Bahkan, menurut H.G. Quaritch Wells dalam The Sabeans and Possible Egyptian Influence in Indonesia, pada masa lampau pernah berlangsung perniagaan antara Mesir dan Nusantara. Pada tahun 150 Masehi, Claudius Ptolemaeus, seorang astronom dan geograf Romawi, dalam buku Geografi Kehipegenesis menyebut adanya kota Argyre Perak di timur yang terletak di ujung pulau Iobadiou yang subur dan banyak menghasilkan emas. Ptolemaeus mencatat Iobadiou berdasar berita dari saudagar-saudagar Arab yang biasa berdagang ke India. Sebutan Iobadiou, dalam bahasa Prakrit diucapkan Yawadiwu, yang jika diucapkan dalam bahasa Sanskerta Yawadwipa, yakni sebutan untuk Pulau Jawa pada masa lampau. Bahkan, Ptolemaeus menyebut kata Sinda dan Aganagara sebagai dua tempat persinggahan bagi pelaut-pelaut yang menuju Sungai Sutera. Dalam naskah Rachia Ibumi, Nusantara disebutkan bahwa pada tahun 52 Saka, 130 Masehi, seorang bernama Dewa Warman asal negeri Palawa di India menjadi Raja Salakanagara. Salaka sama dengan Perak, yang beribu kota di Rajatapura. Rajata sama dengan Perak. Menggantikan mendiang mertuanya yang bernama Akitirem, kerajaan Salakanagara dengan ibu kota Rajatapura, terletak di selat Sunda yang merupakan ujung barat Pulau Jawa. Ini berarti, kota Argyre Perak yang terletak di ujung Pulau Iobadiou tidak lain adalah kota Rajatapura yang masuk wilayah ujung kulon di Banten. Hal serupa diperkuat oleh penjelasan Ptolemaeus tentang tempat bernama Sindat Sunda dan Aganagara, Salakanagara, yang merupakan tempat singgah jika para pelaut akan menuju Sungai Sutera. Bukti arkeologis tentang adanya hubungan antara India dengan Asia Tenggara yang terjadi antara tahun 200 sampai 500 Masehi tidak terbantahkan. Melalui perdagangan laut, benda-benda dari India ditemukan di berbagai tempat di Thailand, Semenanjung Malaya, Bali, Ok Eo di Vietnam, baik berupa kepala patung Buddha, teraan, seals cincin, benda perunggu, dan manik-manik bercorak India. Pengaruh India yang bermula dari perdagangan itu, belakangan membawa pula pengaruh agama dan kebudayaan, baik karena kehadiran pendeta-pendeta Hindu dan beku-beku Buddha maupun migrasi keluarga penguasa India yang datang ke Nusantara akibat kalah dalam perebutan kekuasaan. Kisah legenda tentang tokoh mitologi Aji Saka di Jawa dan Dewa Warman di Banten adalah rekaman peristiwa lama yang dicatat penduduk, yang menengarai bahwa penguasa-penguasa awal di Nusantara berasal dari India, yang dengan damai maupun dengan kekerasan menggantikan penguasa setempat. Demikianlah, baik kisah Dewa Warman di Salakanagara, Aji Saka di Medang Kamulan, Mula Warman di Kutei,
Purnawarman di Jawa Barat, dan Sriwijaya di Sumatera Selatan menunjukkan terjadinya pengaruh hubungan signifikan antara India dengan Nusantara. Adanya kerajaan-kerajaan tua tersebut menunjukkan indikasi kuatnya pengaruh agama Hindu-Buddhisme, baik yang bersifat Shiwais, Waisnawa, Brahmanis maupun Buddha Mahayana. Selama abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi pengaruh Hinduisme dan Buddhisme dari India menguat di berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara, mulai tatanan sosial, nilai-nilai budaya, teknik arsitektur, tata negara, aturan hukum, sistem ekonomi dan politik, sampai ajaran agama. Pengaruh kuat Hinduisme dan Buddhisme di Nusantara itu, sedikitnya ditandai oleh munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasimilasi dengan kebudayaan lokal yang menganut sistem kedatuan dan keratuan seperti Kerajaan Salakanagara, Arutan, Kutai, Sriwijaya, Tarumanagara, Kalingga, Mataram, Langkasuka, Tambralingga, Kahuripan, Janggala, Panjalu, Barus, Suwarnabumi, Tulang Bawang, Bali, Tumapel, Majapahit, Dharmasraya, Tanjung Pura, Banjar, Bima, Ternate, Goa, Sumbawa, Luwuk, dan Dompu. Melalui naskah-naskah keagamaan India kuno seperti Weda Smrti, Purana-Purana, Itihasa, Nitisruti, Salokantara, Manawadharma Sastra, Sarak, Camucaya, terbangun perangkat berbagai pandangan, ide, gagasan, konsep, norma, nilai-nilai India yang berasimilasi serta berjalin berkelindan dengan perangkat ide, gagasan, konsep, norma, dan nilai-nilai Nusantara, yang membangun sistem tatanan sosial, budaya, politik, tata negara, hukum, ekonomi, peradaban, dan religi. Keberadaan bukti arkeologi berupa candi-candi terkenal seperti Borobudur, Prambanan, Mendut, Gedong Songo, Jalatunda, Belahan, Jayagu, Jawi, Penataran, Surawana, Tigawangi, Sukuh, Ceto, Wringin Lawang, Singasari, Kidal, Batu Tulis, dan Muara Takus menunjuk pada fakta tentang terjadinya alih teknologi bidang arsitektur dan ajaran agama dari India ke Nusantara. Keberadaan naskah-naskah kuno seperti Ramayana, Mahabharata, dan Pancatantra adalah bukti tentang terjadinya pengaruh sastra India di Nusantara. Struktur feodal paternalistik masyarakat Nusantara tidak bisa dipungkiri. Sebagai akibat pengaruh tatanan sosial masyarakat India yang berasimilasi dengan tatanan sosial masyarakat Nusantara. Ketika Islam berkembang di India, yang pada awalnya dibawa oleh golongan Alawiyin yang lari dari kejaran penguasa-penguasa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pengaruh tradisi dan pemikiran Alawiyin yang dianut orang-orang Persia, terbawa ke India. Pada saat pedagang-pedagang India Muslim yang terpengaruh tradisi dan pemikiran Persia India masuk ke Nusantara, ikut pula menyebar pengaruh Persia India tersebut. Menurut Hamid, para penyelidik kesusastraan Indonesia pengaruh Islam, khususnya sarjana-sarjana Barat apabila memperkatakan tentang sumber kesusastraan Indonesia lama pengaruh Islam, kebanyakan merujuk kepada sumber-sumber Persia dan India. Pengaruh Persia dan India ini memang sangat terlihat jejak-jejaknya, baik dalam penggunaan kosakata maupun karya-karya sastra. Muhammad Abdul Jabbar Bek yang meneliti sejumlah kamus bahasa Melayu dan menuliskannya dalam Persian and Turkish Loan Words in Malay menemukan sedikitnya terdapat 77 kosakata Persia yang beredar dan digunakan di Nusantara. Beberapa contoh yang paling dikenal, menurut Abdul Jabbar Bek adalah kata kenduri-kenduri Astana, Istana, Bandar Pelabuhan Bedebah, Biadab, Bius, Diwan Gandum, Jadah Anak Haram Lasikar, Nahoda, Tamasya, Saudagar, Pasar, Syah Bandar, Pahlawan, Kismis, Anggur, Tahta, Medan, Firman, dan lainnya. Pengaruh Persia yang tak kalah kuat dalam proses Islamisasi di Nusantara adalah yang berkaitan dengan sistem pengajaran membaca Al-Quran, yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia untuk menyebut harokat vokal dalam bahasa Arab seperti istilah Jabar untuk fathah, Zer untuk kasroh, dan Pesfies untuk damah. Di dalam sastra Islam Nusantara, munculnya pengaruh sastra Persia dan India terlihat pada munculnya karya-karya terjemahan berbahasa Persia seperti Kisah-i Emir Hamzah, Hikayat Amir Hamzah, mengisahkan kepahlawanan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kisah Insyikok Al-Qamar, Hikayat Bulan Terbelah, mengisahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Raudat Al-Ahbab, Hikayat Nur Muhammad,
mengisahkan cahaya kenabian yang mula-mula dicipta Allah dari cahayanya, wafat nameh hikayat Nabi wafat kisah wasiah al-Mustafa li Imam Ali, hikayat Nabi mengajar Ali kisah Amir al-Muminin Hasan wa Husain, hikayat Amir al-Mukminin Hasan dan Husain kisah I Ali Hanafiah, hikayat Muhammad Hanafiah, mengisahkan kepahlawanan putra Ali bin Abi Thalib dengan perempuan dari kabilah Hanafiyah dan lainnya. Segitu dulu untuk kajian hari ini, nantikan part selanjutnya agar kita dapat wawasan baru. Terus tonton channel Anak Bangsa dan Abang ABC. Pesan jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini terus berkembang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.